Halo Gan, salam dunia satwa dan transportasi. Ada ikan hias yang kamu suka dan ingin kamu beli namun terkendala jarak? Lantaran si penjual dan kamu berbeda kota atau provinsi? Atau malah beda negara? Masih bingung bagaimana cara membelinya? Atau ya memesannya dan bagaimana cara membeli ikan hias kayak ikan koki, arwana, ikan gapi, atau ya yang lain lah di luar kota, atau yang tadi admin sebutkan ya kan. Takut kena tipu atau ikannya mati saat di perjalanan, dan gimana caranya klaim garansi jika ikan hias yang kamu beli ternyata mati atau cacat. Jangan khawatir, karena admin sudah siapkan setidaknya ya 10 tips jitu untuk membeli ikan koki ya kan, atau yang dari luar kota, pokoknya ikan hias dari luar kota. Dan silakan disimak terus video ini hingga selesai. Nah, sebagai penyuka ikan hias, entah itu ikan koki, ikan arwana, ikan Oscar ya kan, atau yang lain lah, pasti udah jadi keurusan tersendiri untuk ikut dan bergabung ke dalam sebuah komunitas yang punya hobi yang sama. Contohnya admin suka dengan ikan koki, maka ya admin ikutnya ya grup ikan koki atau komunitas ikan koki juga ya kan. Biasanya komunitas ini terbentuk dari yang namanya grup online kayak grup Facebook, terus Telegram dan lain-lain ya kan. Di dalam grup Facebook sendiri, ikan hias koki adalah ikan koki yang yang umum tampil, yang ada lah pokoknya di situ ya kan. Nah, biasanya yang tampil seperti itu adalah pertanyaan serta tanggapan seputar ikan koki. Namun tidak jarang yang yang menjual atau ya lelang ya kan, pokoknya kayak gitu ya kan. Nah, bahkan ada yang dengan sengaja buka semacam lelang ikan hias ya kan, yang tadi admin sebutkan ya kan. Nah, karena ini adalah komunitas ikan hias koki online, maka nggak heran jika peserta atau anggota grup pun berasal dari berbagai macam kalangan, termasuk dari berbagai daerah dari luar kota juga ya kan. Nah, masalahnya muncul pada saat kita melihat ada ikan hias yang kita suka dan hendak membelinya tetapi beda kota ya kan, atau beda provinsi. Normalnya kalau yang dibeli adalah barang elektronik, mesti kita dengan mudah bisa membelinya menggunakan jasa paket hingga 2-4 hari. Kalau pre-order itu biasanya sekitaran ya seminggu, 2 minggu, atau bisa sampai sebulan ya kan. Nah, tapi ini beda ya kan. Ini adalah ikan hias ya, makhluk hidup ya kan. Jadi kita itu harus mempertimbangkan untuk pengirimannya ya kan, untuk proses pengiriman ya kan. Karena ikan hias benda hidup yang punya nyawa, walhasil proses pengiriman harus sesegera mungkin sampai. Kalau bisa kurang dari 12 jam atau kurang dari 24 jam, atau ya pokoknya maksimalnya adalah 24 jam. Tapi lantas bagaimana menyiasatinya? Bagaimana cara membeli ikan koki dan ikan hias yang lain secara aman, sehat dan berkualitas dari luar kota? Ya, setidaknya sudah admin siapkan 10 tips wajib yang perlu kamu ikuti berikut ini. Yang pertama adalah cari ikan yang diinginkan ya kan. Biasanya ikan yang bagus akan dijual penghobi. Admin cukup jarang, bahkan belum pernah menemukan ikan hias seperti ikan koki kelas premium dijual di pasar ya kan. Kebanyakan cuman ikan mas koki kelas biasa atau hanya sekedar untuk peliharaan dengan harga tentunya lebih murah. Sedangkan ikan koki kelas penghobi, kelas serius kayak gitu ya kan, atau kelas suhu ya kan. Ya, kelas suhu itu maksudnya ya tampilan dengan ekor mewah atau ya badan-badannya yang bagus ya kan. Biasanya itu dijual oleh penghobi di grup Facebook atau mereka yang sudah saling kenal. Jangan ditanya harga ya kan. Sudah pastikan koki kelas penghobi jauh lebih mahal, bahkan bisa 10 hingga 20 kali lipat dari harga pasaran ikan koki itu sendiri. Nah, kalau biasanya di pasar ikan daerah admin ini tuh ada
ada apa itu, ada lapak yang apa itu yang isinya itu penghobi kan koki ya kan, di pasar ikan hias admin tuh ya kan. Jadi kalau misalkan apa itu di lapak ikan kokinya ya kan, jadi apa itu ya kadang nggak perlu keluar kota segala macam ya kan. Tapi kalau kalian yang ingin mencarikan koki yang bagus ya apa itu ya kalau ikan koki yang kalian inginkan di luar kota ya sebaiknya ya pokoknya dengarkan tips ini berikut ya kan. Dan yang kedua ini ya kan, yaitu adalah cek riwayat penjual. Biasanya seller yang sudah terbiasa menjual ikan hias akan memiliki semacam track atau riwayat penjualan ya kan, atau tagi. Cara mengeceknya cukup mudah, tinggal kamu gunakan kolom pencarian yang ada di grup, atau bisa dengan memperhatikan seberapa sering seller menjualkan ikan hias dagangannya di grup ya kan. Tentunya kamu juga kan sering berkontak atau jual beli kayak gitu ya kan. Tentunya kamu juga sebagai pembeli ikan hias harus sering-sering aktif untuk bisa mengetahui track record ini ya kan. Yang ketiga ya kan, cari yang dekat dengan tempat tinggal kamu ya kan. Ini kan terkadang rasa suka pada sesuatu akan mengalahkan akal sehat. Begitu pula dengan ketika kita menyukai ikan hias incaran. Namun perlu diperhatikan juga jarak antara penjual dengan pembeli. Ya misalkan jadi usahakan untuk membeli ikan hias yang sekalipun jauh atau beda kota, namun kotanya itu masih tetanggaan dengan kota kamu. Misalkan ya nih admin ingin membeli ikan hias mas koki di grup, admin cari seller yang kotanya berdekatan, semisal Bandung, Jakarta, Surabaya ya kan, atau Madura atau Bali atau yang paling jauh ya kan. Nah kalau bisa itu juga itu masih di dalam satu provinsi ya kan. Nah satu provinsi gimana Min? Nah ini admin kan tinggalnya di Purwokerto ya kan, di Jawa Tengah. Jadi kalau nyari ikan ya admin ke Pemalang, Semarang atau Solo atau Jogja ya kan. Nah itu juga yang harus diperhatikan. Dan sejauh-jauhnya beli ikan itu adalah sampai ke Medan atau Banda Aceh ya kan. Tapi ya sebaiknya admin tidak menyarankan bagi orang yang tinggal di Pulau Jawa ya kan. Karena ya Pulau Jawa itu segala adanya ya kan. Ada kemudahan transportasi kayak gitu ya kan. Jadi ya segala apa-apa aja lebih mudah, dan bersyukur juga yang tinggal di Pulau Jawa ya kan. Dan yang keempat adalah cari kemudahan akses transportasi ya kan. Nah di sini kan admin tinggalnya di Purwokerto ya kan. Jadi ya di sini ada dilewati kereta ya kan, dilewati kereta atau dilewati jasa kirim. Nah setidaknya dari dua alat transportasi itu kalian jadi lebih mudah untuk melakukan pengiriman atau ya pengambilan lah pokoknya ya kan. Jadi di sini ada dua opsi yang dimiliki dari kota admin untuk pengiriman ikan hias ya kan dari luar kota. Nah itu bisa kereta ya kan, kereta api, atau bisa lewat jasa travel ya kan. Misalkan kereta api di sini tuh sekitaran biasanya kereta api kargo datang ke Purwokerto ini biasanya sekitaran jam 10, jam 3 atau pokoknya jam tengah malam ya kan. Nah misalkan kayak gitu ya kan. Dan terus juga kalau jasa travel mending dititipin langsung ke rumah kalian ya kan. Jadi travelnya nanti akan menuju ke rumah kalian, jadi nggak perlu repot-repot ambil ke stasiun ya kan. Misalkan tadi kereta ya kan, kalau ikannya udah sampai di stasiun Anda ya kan, jadinya kalian harus mengambil ke stasiun tersebut ya kan. Jadi beda kalau jasa travel kayak gini ya kan. Nah kalau jasa travel kayak gini kalian tinggal kabar-kabaran aja sama kontak personnya ya kan, atau
kurirnya yang ngirimin ke rumah kalian, tinggal kabar-kabaran aja. Dan pokoknya dan kelima ya kan, yaitu adalah cek nomor rekening ya kan. Setelah kamu deal dengan harganya, biasanya seller akan memberikan nomor rekeningnya ke kamu. Maka langkah tepat yang perlu kamu lakukan adalah dengan mengecek riwayat nomor rekening tersebut. Cara termudah mengetahui track recordnya adalah dengan mengecek langsung di mesin pencarian seperti Google. Tinggal kamu ketikkan aja nama beserta nomor rekening yang sudah diberikannya tadi. Secara otomatis nanti akan muncul hasil pencarian. Tinggal kamu cek aja di setiap hasil pencarian tersebut. Akan lebih afdol lagi jika kamu tambahkan kata penipuan ya kan di depan kata kunci pencarian tadi. Dan amati secara seksama apakah ada indikasi jika nama dan nomor rekening tersebut sudah pernah digunakan untuk melakukan tindak kejahatan. Jika sudah ada dan bahkan ada banyak ya kan yang melaporkan nomor rekening tersebut, maka kamu tidak perlu melanjutkan transaksi ke seller. Akan tetapi jika tidak ada, maka kamu bisa melanjutkan. Dan kelima adalah klaim garansi. Namanya aja beli barang ya kan, mesti juga ada rusak dan baiknya ya kan, atau ya sempurna kondisinya. Nah, berbeda dengan makhluk hidup atau ya kayak seperti ikan ya kan, ada mesti hidup maupun mati ya kan. Nah, mesti barang-barang seperti itu yang tadi admin sebutkan sudah pasti ada yang namanya garansi ya kan. Garansi ini sangat penting supaya kamu sebagai pembeli terlindungi dari yang namanya risiko tidak diinginkan. Garansi ini akan terbentuk sesuai dengan deal atau perjanjian kamu dengan seller. Tentunya setiap seller atau farm akan memiliki term and condition ya kan. Dan keenam adalah videokan saat unboxing. Poin ini sebenarnya masih terkait dengan klaim garansi. Jadi pada saat kamu membuka bungkus atau paket ikan tadi, hal wajib yang kamu ikutkan atau prosesi adalah kamu rekam proses video unboxing tersebut. Sebelum dibuka juga kamu coba rekam sisi dari setiap paket, misalkan kalau ada rusak ya kan. Jadi bisa kelihatan jelas nanti kondisi paket atau box seperti apa ya kan, apakah ada yang penyok, robek ataupun pecah ya kan. Nah, videokan juga pada saat membuka paket. Perlihatkan kondisi plastik beserta ikan yang masih ada di dalamnya. Ingat, videokan dengan jelas, jangan samar atau kabur supaya seller bisa menilai serta mengambil keputusan. Admin sendiri udah berapa kali ya? Udah 5 kali kayaknya. Ya 5 kali membelikan koki dari luar kota, dan selama beli itu juga selalu melakukan perekaman video saat membuka paket. Video rekaman ini penting ya kan, sebagai bukti otentik kamu ke seller untuk klaim garansi, dan biasanya seller yang baik akan menyarankan kamu untuk merekam video pada saat membuka paket. 7. Nah ini ya kan, 7. Cek fisik ikan. Setelah kamu buka paketnya, kamu keluarkan ikannya dari dalam wadah plastik. Coba untuk lakukan cek fisik secara mendetail. Lihat bagaimana kondisi badan ikan, perhatikan secara seksama apakah ikan normal berenangnya atau warna ikan sesuai dan tidak cacat pokoknya ya kan. Nah, 8. Terus lakukan komunikasi ya kan. Nah ini yang jadi seperti ini poin keempat ya kan. Seperti ini masuknya ke dalam poin keempat, jadi admin akan tetap bahas. Nah setelah prosesi pembelian selesai, ikan sudah kamu terima dengan selamat dan sehat. Jangan buru-buru komunikasi kamu diputus ke penjual. Justru kamu terus jalin supaya kamu bisa mendapatkan arahan tentang
apa-apa aja yang perlu dilakukan setelah menerima ikan kayak gitu ya kan. Kesembilan, lakukan karantina ya kan. Dan ini juga penting ya kan, juga penting dilakukan supaya ikan hias paskoki yang sudah kamu beli tersebut tidak menyebarkan penyakit pada ikan lain atau ikan yang sudah ada di dalam akuarium tersebut. Atau lebih bagusnya akuarium itu masih kosong ya kan, masih belum ada ikannya pokoknya ya kan. Nah, ini udah menjadi hal yang umum jika ikan yang dipelihara oleh orang lain akan membawa bibit penyakit, entah yang terlihat maupun yang tidak terlihat maka dari itu karantina perlu dilakukan ya kan. Nah, lakukan karantina setidaknya sekali atau satu kali 24 jam ya kan. Atau jika memang ada kemunculan penyakit, kamu bisa menambah waktu karantina tersebut selama masa karantina ya kan. Nah, selama itu kamu terus komunikasi dengan seller, minta arahannya. Itu ikan hias misal terkena penyakit, mau dikasih obat apa ya kan, mau dikasih perlakuan kayak gimana. Dan ke-10, berikan testimoni sebagai rasa terima kasih kamu atas ikan dan pelayanan yang diberikan oleh seller. Maka tidak ada salahnya jika kamu memberikan testimoni kepada seller, baik berupa ucapan terima kasih melalui inbox, atau bisa menuliskan postingan di grup tempat di mana kamu dan seller bertemu, atau di profil IG juga bisa ya kan. Nah, hal ini sangat baik dilakukan supaya hubungan kamu dengan seller terus terjaga. Dan siapa tahu nanti kedepannya kalau belanja di seller tersebut, nah akan diberikan pelayanan yang lebih baik lagi, semoga ya kan. Lebih bagus juga kamu sertakan foto atau video atas ikan hias yang sudah kamu beli dalam postingan tersebut. Oke, mungkin itu saja dari admin. Semoga bermanfaat. Silahkan like, komen, dan subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-temanmu. Dan jangan lupa kunjungi situs duniasatwa-dan-transportasi.com karena admin akan mengupdate situs itu dalam sebagai bentuk artikel saja. Dan semoga bermanfaat, dan see ya.